Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang mekanisme penyebab terjadinya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kasih Fani. Kita masuk ke mekanisme penyebab terjadinya penyakit ISPA, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih ISPA itu? ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut merupakan infeksi akut yang menyerang komponen saluran pernafasan, tepatnya pada bagian atas. Nah, untuk bagian atas dari saluran pernafasan sendiri itu ada hidung, sinus, faring, dan juga laring. Nah, lalu kita masuk nih ke mekanisme penyebab terjadinya penyakit ISPA. Yang pertama kita akan membahas trias epidemiologi dari penyakit ISPA. Trias epidemiologi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada faktor penyebab atau agent, faktor host atau manusia, dan juga faktor lingkungan atau environment. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor determinan lingkungan penyebab terjadinya penyakit ISPA. Seperti yang tadi kita bahas di trias epidemiologi penyakit ISPA, di situ kan ada tuh faktor lingkungan. Nah, di sini kita akan membahasnya lebih dalam lagi nih. Yang tadi disebutkan seperti luas ventilasi, lalu kepadatan hunian rumah, itu tuh sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan membahasnya. Untuk yang pertama tadi itu kan ada lingkungan fisik di dalam rumah. Untuk lingkungan fisik di dalam rumah sendiri itu yang pertama tadi mencakup luas ventilasi. Luas ventilasi sendiri untuk di dalam rumah itu biasanya yang bagus itu 15% dari luas lantai. Tapi menurut Kemenkes Republik Indonesia itu menganjurkan bahwa untuk luas ventilasi di setiap rumah itu adalah idealnya 10% dari luas lantai. Untuk yang kedua itu mencakup kepadatan hunian rumah. Untuk yang ketiga itu ada suhu dan juga kelembapan di dalam rumah. Nah, untuk suhu dan kelembapan di dalam rumah, jadi kalau misalnya suhu atau keadaan rumahnya itu terlalu lembab, itu menyebabkan agen penyakit dari penyakit ISPA ini akan berkembang lebih cepat. Untuk yang terakhir yang mencakup lingkungan fisik di dalam rumah itu ada pencemaran udara dalam rumah. Salah satu agen penyebab penyakit dari ISPA itu adalah polutan udara. Selanjutnya untuk faktor lingkungan fisik di luar rumah. Untuk faktor lingkungan fisik di luar rumah itu mencakup dua hal, yaitu ada suhu dan kelembapan dan juga pencemaran udara ambien. Pada proses interaksi manusia dengan manusia lain yang sehingga menyebabkan manusia sehat menjadi menderita penyakit ISPA itu karena penyakit ISPA itu ditularkan melalui media udara. Jadi jika ada seseorang yang batuk ataupun bersin yang tidak menutup mulut ataupun hidungnya sehingga dropletnya tersebut menyebar ke lingkungan dan terhirup oleh oleh manusia yang sehat, sehingga manusia sehat tersebut bisa jadi menderita juga penyakit ISPA karena penularan tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas upaya dasar kesehatan lingkungan kasus penyakit ISPA. Untuk menjaga keadaan gizi tetap baik dengan cara memberikan makanan kepada anak yang mengandung cukup gizi, melakukan imunisasi yang lengkap kepada anak agar daya tahan tubuh terhadap penyakitnya baik, tidak mudah tertular penyakit, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungannya, mencegah anak berhubungan langsung dengan pasien penderita ISPA. Salah satu caranya adalah dengan memakai penutup hidung dan mulut bila kontak langsung dengan anggota keluarga atau orang yang sedang menderita penyakit ISPA. Sekarang kita akan masuk kepada materi teori simpul penyakit ISPA. Penyakit berbasis lingkungan dengan kasus penyakit yang diambil adalah ISPA. Patogenesis atau proses kejadian penyakit berbasis lingkungan ini dapat diuraikan pada teori simpul yang terdiri dari 5 simpul, yaitu simpul yang pertama sebagai sumber penyakit. Sumber penyakit ISPA yaitu bakteri penyebab ISPA antara lain dari genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Sedangkan virus penyebab ISPA antara lain golongan mycovirus, coronavirus, picornavirus, mycoplasma, dan herpes virus.
Untuk simpul yang kedua, yaitu komponen yang merupakan media transmisi penyakit. Yang pertama ada lingkungan fisik di dalam rumah yang meliputi luas ventilasi, kepadatan hunian rumah, suhu dan kelembapan, dan pencemaran udara di dalam rumah. Selanjutnya, lingkungan fisik di luar rumah yang meliputi suhu dan kelembapan dan juga pencemaran udara ambien. Untuk simpul yang ketiga yaitu perilaku pemajanan. Pada penyakit ISPA, perilaku pemajanannya diantaranya dari kebiasaan merokok, polusi udara di dalam ruangan. Penyakit ISPA ini menular secara langsung dari seseorang penderita kepada orang lain melalui media udara. Pada waktu batuk, banyak virus dan kuman yang dikeluarkan dan dapat terhirup oleh anak yang lain yang berdekatan dengan penderita. Dan masih banyak kebiasaan pasien ISPA yang pada saat batuk lalu membuang ludah sembarangan dan tidak menutup mulutnya. Untuk simpul yang keempat, yaitu penduduk yang dalam keadaan sehat atau sakit setelah mengalami interaksi atau pajanan dengan komponen lingkungan yang mengandung agen penyakit. Dan untuk simpul yang terakhir, yaitu simpul kelima, yaitu variabel yang mempengaruhi dari keempat simpul yang di atas. Untuk infeksi saluran pernafasan akut bagian atas, terutama yang disebabkan oleh virus, sering terjadi pada semua golongan masyarakat pada bulan-bulan musim dingin, dan perkiraan suhunya itu di atas 18 derajat dan kelembapan berkisar di atas 70%. Berikut merupakan skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul penyakit ISPA. Untuk materi yang terakhir yaitu proses patogenesis penyakit ISPA. Penyebab ISPA beraneka ragam, namun penyebab terbanyak adalah infeksi virus dan bakteri. Penyebab infeksi ini dapat sendirian ataupun bersama-sama secara simultan. Penyebab ISPA akibat infeksi virus berkisar 90-95%, terutama ISPA atas. ISPA terdiri dari lebih 300 jenis bakteri, virus, dan rickettsia. Bakteri penyebab ISPA antara lain dari genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus bordetella, dan Corynebacterium. Sedangkan virus penyebab ISPA antara lain golongan mycovirus, coronavirus, picornavirus, mycoplasma, dan herpes virus. ISPA bagian atas umumnya disebabkan oleh virus, sedangkan ISPA bagian bawah dapat disebabkan oleh bakteri dan virus. ISPA bagian bawah yang disebabkan oleh bakteri dan virus umumnya mempunyai manifestasi klinis yang berat sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam penanganannya. Sementara itu, faktor lain terjadinya ISPA antara lain BBLR, malnutrisi, polusi udara dalam ruangan, dan juga padat hunian.